Akhir-akhir ini, laman Pusat Sumber Daya Buruh Migran sering membahas tentang ekstremisme yang mulai mempengaruhi pekerja migran Indonesia atau PMI. Masyarakat pada umumnya sering menyamakan antara ekstremisme dan radikalisme. Apakah perbedaan keduanya? Mari kita simak bersama perbedaan dan pengertian dari ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Radikal berasal dari bahasa Latin, yaitu radix, radicis, yang berarti akar, sumber, atau asal mula. Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme, didefinisikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan drastis. Radikalisme jauh lebih tidak bermasalah bagi masyarakat demokratis daripada ekstremisme. Radikal bisa bersifat reformis dan tanpa kekerasan. Radikalis sejati cenderung lebih pragmatis dan terbuka terhadap penalaran kritis. Ada proses tersendiri seorang mengalami perubahan dari seorang yang radikalis, ekstremis, hingga menjadi teroris. Radikalisme mengalami perubahan secara total dan drastis. Radikalisme menjungkir balikan nilai-nilai yang ada. Ciri-cirinya adalah mereka intoleran atau tidak memiliki toleransi pada golongan yang memiliki pemahaman berbeda di luar anggota mereka atau termasuk golongan mereka. Mereka juga cenderung fanatik, eksklusif, dan tidak segan untuk menggunakan cara-cara yang anarkis. Ekstremisme secara harfiah artinya kualitas atau keadaan yang menjadi ekstrim, atau advokasi, ukuran, atau pandangan ekstrim. Saat ini, istilah tersebut banyak dipakai dalam esensi politik atau agama yang merujuk kepada ideologi yang dianggap oleh yang menggunakan istilah ini atau beberapa orang yang mematuhi konsensus sosial, berada jauh di luar sikap masyarakat pada umumnya. Kelompok ekstremis merupakan kelompok yang menganut paham kekerasan ekstrim atau ekstremisme. Dibandingkan radikalis, ekstremis cenderung berpikiran tertutup, tidak bertoleransi, anti demokrasi, dan bisa menghalalkan segala cara, termasuk penipuan untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok ekstremis juga berpikiran tertutup. Proses perubahan seseorang dari radikalis menuju ekstremis hingga melakukan aksi teror tidak terlepas dari proses radikalis. Sehingga mereka yang sudah terradikalisasi tidak segan menggunakan cara-cara kekerasan ekstrim untuk mewujudkan perjuangannya, termasuk aksi teror. Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal. Dengan cara merampas harta benda orang lain yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek-objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional. Seseorang atau kelompok radikalis dapat mengalami perubahan menggunakan cara-cara ekstrem, termasuk kekerasan ekstrim melalui aksi teror dipengaruhi banyak hal, mulai dari pengaruh faktor yang bersifat internasional, ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan, dan penjajahan. Berikut upaya-upaya yang sejatinya ada beberapa hal yang harus dikedepankan untuk upaya pencegahan terorisme yang harus ditanamkan kepada para generasi muda di Indonesia. Pertama, memperkuat pendidikan kewarganegaraan dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Melalui pendidikan kewarganegaraan, para pemuda untuk didorong menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang sejalan dengan kearifan lokal seperti toleransi antar negara, berumat beragama, kebebasan yang bertanggung jawab, gotong royong, kejujuran, dan cinta tanah air, serta kepedulian antar warga negara. 2. Mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya, maupun olahraga. Kegiatan-kegiatan positif ini akan memacu mereka menjadi pemuda yang berprestasi dan aktif berorganisasi di lingkungannya.
sehingga dapat mengantisipasi pemuda dari pengaruh ideologi radikal terorisme. Ketiga, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, sehingga para pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme. Dalam hal ini, peran guru agama di lingkungan sekolah dan para pemuka agama di lingkungan masyarakat sangat amat penting. Pesan-pesan damai dari ajaran agama perlu dikedepankan dalam pelajaran maupun ceramah-ceramah keagamaan. Keempat, memberikan keteladanan kepada pemuda, sebab tanpa adanya keteladanan dari para penyelenggara negara, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan akan sia-sia. Para tokoh masyarakat harus dapat menjadi role model yang bisa diikuti dan diteladani oleh para pemuda. Berbagai upaya dan pemikiran di atas penting dan mendesak untuk dilakukan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum terhadap para pelaku terorisme semata, tetapi kita patut bersyukur upaya-upaya tersebut telah dan sedang dilakukan. Baik pemerintah maupun masyarakat sipil seperti tokoh agama, akademis, pemuda, organisasi masyarakat, serta media massa. Demikian beberapa cara mencegah radikalisme dan terorisme yang biasanya muncul di kalangan masyarakat. Cara pencegahan ini harus diketahui dan dilakukan oleh siapapun, terlebih generasi muda yang merupakan ujung tombak penerasi generus bangsa. Oleh karena itu, upaya pencegahan juga harus lebih ditekankan dan dilakukan kepada para generasi muda. Sekian, terima kasih dari kelompok saya.